Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini bersama saya Eni. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat dan anugerah-Mu yang kami rasakan setiap hari dan yang selalu baru. Saat ini, kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, bacaan Alkitab renungan pagi ini diambil dari kitab Matius pasal 27 ayatnya yang pertama sampai ke-10 tentang kematian Yudas. Dan yang menjadi nats dari bacaan itu adalah ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah Yudas. Dan kemudian dilanjutkan ayatnya yang kelima, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda merasa bersalah dan menyesal setengah mati setelah melakukan sesuatu? Dalam kasus tertentu, bahkan kadang rasa sesal itu begitu kuat menghantui sehingga sepanjang hari kita tidak bisa melakukan hal lainnya. Kita menjadi takut, malu, dan mungkin marah pada diri sendiri serta tidak ingin bertemu dengan orang lain. Bahkan mungkin sampai ada yang merasa ingin lenyap dari muka bumi ini. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, diceritakan tentang bagaimana Yudas yang menyesal karena telah mengkhianati Yesus dan menjual gurunya itu seharga 30 keping perak. Akan tetapi, Yudas yang tenggelam dalam penyesalannya itu tidak membawanya dalam pertobatan, justru ia pergi menggantung dirinya. Mungkin ia terlalu malu untuk kembali dan mengakui kesalahannya kepada murid-murid yang lain, sehingga ia kehilangan kesempatan menerima pengampunan dari Tuhan. Hal ini kontras dengan kisah Petrus yang dalam Injil Matius pasal 26 diceritakan bahwa setelah Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dia juga menyesal dan menangisi dosanya. Tetapi kemudian Petrus melakukan pertobatan. Dia kembali kepada Yesus dan terus setia menjadi murid Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Sesuai Injil Yohanes pasal yang ke-21. Sementara dalam bagian Alkitab yang lain, duka cita Yudas itu disebut sebagai duka cita dari dunia, yaitu duka cita yang menghasilkan kematian. Sementara duka cita yang menurut kehendak Allah justru akan menghasilkan pertobatan dan membawa keselamatan. Menurut Injil 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Kata pertobatan yang dalam bahasa Yunani disebut metanoia mempunyai arti berubah pikiran atau berbalik dari dosa. Saudara, memang sungguh baik ketika kita berbuat salah, kita mau menyadari kesalahan dan menyesalinya. Namun, jangan berhenti hanya sampai tahap penyesalan saja, atau bahkan penyesalan itu membuat kita ingin mengakhiri hidup seperti Yudas. Lakukanlah pertobatan, karena bila hanya menyesal saja, itu hanya akan membawa duka cita. Tetapi bila kita menyesal dan mau berubah, hal ini akan membawa kita kepada kemenangan. Dengan rendah hati, datanglah kepada Tuhan dengan pengakuan yang jujur.
akuilah segala dosa dan pelanggaran kita. Lalu milikilah tekad untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan menjauhi hal-hal yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa itu lagi. Dan selanjutnya, berusaha untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik, lebih benar, dan seturut dengan ajaran Tuhan. Mintalah agar Roh Kudus memampukan kita melakukan itu semua. Dan apabila diperlukan, carilah rekan yang lebih dewasa rohaninya untuk mendampingi kita dalam menjalani proses tersebut. Tinggalkanlah dosa dan mulailah babak baru bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa ketika kami jatuh di dalam dosa, hendaknya kami memiliki sikap penyesalan yang benar, yang tidak hanya menyesal saja, tapi mau melakukan sikap pertobatan. Mampukanlah kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, selamat beraktivitas pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa.